Wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang prosedur pelaksanaan PTK. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa salah satu karakteristik utama dari PTK adalah sifatnya bersiklus. Nah, dalam satu siklus itu ada 4 tahapan: perencanaan, kemudian pelaksanaan atau tindakan, pengamatan atau observasi, dan kemudian refleksi. Kemudian perlu diingat juga bahwa PTK itu memiliki atau terdiri dari minimal 2 siklus. Dan satu siklus itu bisa terdiri dari 4, 3, atau 5 atau lebih untuk pertemuan pembelajarannya. Oke. Sekarang minggu lalu kita sudah bahas apa-apa sih yang kita lakukan ketika perencanaan PTK. Nah, sekarang kita masuk ke tahap kedua, yaitu tindakan. Oke, baik. Tindakan ini atau action kadang-kadang juga dikatakan sebagai atau diistilahkan sebagai pelaksanaan. Jadi, apa yang sudah direncanakan sebelumnya pada tahap perencanaan, misalnya di tahap perencanaan kita sudah membuat RPP, membuat desain pembelajaran, maka pada tahap tindakan atau pelaksanaan ini, semua langkah-langkah pembelajaran yang kita rencanakan tadi di awal itu dilaksanakan. Nah, apa yang dilaksanakan? Kita melaksanakan tindakan solusi yang dipilih untuk mengatasi masalah tersebut. Contoh misalnya, PTK kita berjudul tentang peningkatan minat belajar siswa melalui penggunaan video berbasis animasi. Berarti kita sudah mendesain pembelajaran di mana dalam pembelajaran itu kita membuat video animasi, kemudian diterapkan ke siswa. Untuk apa? Untuk meningkatkan minat belajarnya. Nah, dalam proses tindakan ini setidaknya ada beberapa hal yang dilakukan. Ya, yang pertama adalah ini. Kita harus paham bahwa tindakan yang dipilih sebagai alternatif solusi dalam sebuah penelitian tindakan kelas itu adalah berangkat dari sebuah kerangka pikir yang disusun berdasarkan kajian teori yang relevan. Oke, bahasa sederhananya adalah ketika kita memilih tindakan sebagai solusi, sebagai alternatif solusi untuk mengatasi sebuah permasalahan dalam PTK, itu tidak serta-merta bahwa saya pilih ini karena keinginan subjektif seperti itu. Tetapi tindakan yang kita pilih itu ada dasarnya. Apa dasarnya? Saya sudah dijelaskan dulu ya, bahwa setidaknya ada 2. Itu ada didasarkan pada teori yang relevan. Artinya ada pendapat ahli, ada hasil penelitian terdahulu, kita bisa lihat melalui hasil penelitian orang, mungkin di skripsi atau di tesis atau di artikel jurnal, bahwa tindakan yang saya pilih ini memang benar. Memang ternyata secara teori bisa mengatasi permasalahan yang ada. Contoh tadi misalnya, ternyata ada penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa ketika kita membuat video berbasis animasi, terutama bagi anak-anak, itu bisa meningkatkan minat belajarnya siswa. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengatakan seperti itu, yang hasilnya mengatakan seperti itu. Nah, itu yang mendasari kita memilih penggunaan video berbasis animasi tadi sebagai solusi yang kita pilih untuk mengatasi minat belajar di Min8 misalnya, Min8 nih misalnya. Oke, itu artinya tindakan yang kita pilih itu tidak secara tiba-tiba muncul, tetapi memang didasari pada sebuah alasan yang kuat. Apa alasannya? Ada teori yang mendukung. Nah, oleh karena itu, ketika kalian sudah mengidentifikasi masalah, kemudian mencari solusinya, nah solusinya ini atau tindakan yang kita pilih ini sebagai solusi, itu harus ada alasannya. Kenapa saya pilih tindakan ini?
Oke, yang pertama tadi berdasarkan teori. Secara teori memang sudah ada penelitian yang mengatakan bahwa itu bisa mengatasi permasalahan. Kemudian bisa berdasarkan pengalaman mungkin. Kita dijadikan referensi orang lain, misalnya guru lain. Kalau misalnya si guru yang melakukan penelitian, dia bisa menjadikan orang lain atau guru lain yang sudah berhasil menjadi referensi atau model seperti itu. Oke, itu yang pertama ya. Aspek yang kedua adalah contoh aspek rencana atau skenario yang dilakukan dalam PTK. Oke, gini, dalam sebuah tindakan itu, jadi gini ya, kembali lagi bahwa tindakan atau pelaksanaan tindakan yang kita lakukan di dalam kelas itu berdasarkan apa yang sudah direncanakan di tahap 1 di sini ya, di sini. Jadi di sini kita rencanakan, di sini kita laksanakan. Nah, skenario pembelajaran yang kita laksanakan itu bisa bermacam-macam. Bisa misalnya penerapan model, penerapan strategi, metode, teknik, dan seterusnya. Bahkan bisa kegiatan individu, kegiatan kelompok, ada tugas yang diberikan, itu serangkaian aktivitas. Jadi betul-betul serangkaian aktivitas dari awal sampai akhir yang memuat berbagai aktivitas siswa. Bisa menggunakan beragam metode, strategi pembelajaran, menggunakan media dan sebagainya, itu bisa dicampur semua. Jadi menjadikan sebuah rangkaian tindakan, tapi ingat tadi tindakan yang dipilih itu harus sesuai dengan teori. Oke, baik. Yang ketiga adalah tindakan yang dilaksanakan diupayakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Nah, ini yang tadi yang saya bilang bahwa apa yang kita laksanakan di proses tindakan, di tahap tindakan atau pelaksanaan, sebisa mungkin itu sama dengan apa yang sudah direncanakan. Jangan asal improvisasi di dalam kelas, tiba-tiba berubah total. Pas lagi ngajar misalnya, pas lagi menerapkan tindakan, tiba-tiba sisi kreativitas kita tiba-tiba muncul, saya ganti gini-gini. Nah, itu tidak bisa. Sebisa mungkin mengikuti jalur yang telah kita buat sendiri, yaitu menyesuaikan dengan desain pembelajaran yang kita rancang pada tahap perencanaan ya. Oke. Keempat adalah penerapan dari perencanaan yang telah dibuat untuk mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi. Oke, ini adalah dasar atau pengertian dari tindakan itu sendiri. Tindakan di sini maksudnya adalah alternatif solusi yang kita pilih dari awal untuk mengatasi permasalahan yang ada. Nah, jadi kita identifikasi masalahnya, kita pilih sebuah tindakan. Tindakan itu apa? Tindakan itu adalah alternatif solusi yang kita pilih berdasarkan teori, berdasarkan pengalaman yang diyakini mampu menyelesaikan atau mengatasi permasalahan yang kita temukan tadi. Kemudian sebisa mungkin tindakan itu dilaksanakan sesuai dengan rencana. Nah, aspek perencanaan, aspek tindakan itu bisa memuat banyak hal ya, ini seperti ini tadi ya. Nah, tapi ini harus direncanakan dulu di bagian perencanaan, baru di tahap tindakan kita eksekusi, kita laksanakan yang apa yang sudah direncanakan tadi. Oke, pada video kali ini kita bahas tindakan dulu supaya tidak terlalu panjang videonya. Next kita sambung di video berikutnya. Oke.